Masih staf biasa. Kabaknya ada 4 orang, tapi saya ditunjuk jadi sekretaris. Kebanggaan itu apabila kita berhasil ditugaskan, itu menjadi kebanggaan bagi saya. Kita harus jujur, kita harus disiplin, dan kita harus hadir tepat waktu. Bagaimana bisa? Kenapa tidak? Dan banyak hal yang bisa kita tiru, kita amati, kita lakukan, kita teladani. Tetap semangat, tidak putus asa, kejar cita-cita. Kita di Pak Zadi apa kita apa? Kalau berita kita adalah cepat diterima, mudah dicerna. Mungkin untuk para kaum milenial, Ya, dulunya kan pemilihan gubernur itu ya, adanya di DPR. ya. Mungkin Pak Soen bisa seperti apa sih dinamika DPR itu waktu pemilihan gubernur ini? Mungkin ini karena untuk milenial tidak ada nih Pak. Ya, Sekarang kita langsung nih. ya, Di DPR itu yang paling menarik kan sebenarnya pemilihan gubernur ini. ya. Nah, dinamikanya mungkin Pak. Suatu ketika dalam pemilihan gubernur, saya lupa tahun berapa itu, saya ditunjuk, saya tak tahu nih, oleh Pak Sekwan. Tadi yang saya katakan, saya pegang komputer juga, menyiapkan konsep-konsep keputusan dewan juga, menyiapkan pidato juga. Di kala itu saya staf persidangan. Ya. Waktu itu saya lupa tahun periode berapa. Waktu itu dulu kita kan ada panitia nih Pak Zaki. Panitia laporan tahunan, panitia pembahasan APBD, panitia untuk panitia penyaringan, penjaringan, pemilihan, penetapan dan peresmian atau pelantikan gubernur. Saya ditunjuk jadi sekretaris Pak. Wah, mantap. Sekretaris penjaringan, pemilihan, pelantikan. Itu Bapak masih Staf biasa. Masih staf biasa. Kabaknya ada 4 orang, tapi saya ditunjuk jadi sekretaris. Karena pandai komputer. Banyak hal yang saya tahu saya. Itu saya katakan tadi. Iya. Mungkin saya tekun saja. Saya tidak melihat waktu. Saya rata-rata pulangnya sudah maghrib. Kalau selesai di kabak persidangan, saya limpah lagi ke kabak umum, membantu membuat kontrak di bagian umum. Iya. Karena saya pandai mengetik. Dan kalau itu kan kalau kita rajin kan dapat juga tambah-tambahan loh oleh kawan-kawan kita sebagai kabak gitu. Kan kita masih berumur ya kalau 95, 96, 64 kan masih 31 tahun ya, masih muda sangat dengan Masih juga 3B. spiritnya tinggi. Masih semangat. Banyak pimpinan juga ada Pak. Banyak anggota dewan jadi pimpinan kita yang bisa Banyak edukasi, malah kita bertemu dengan mantan-mantan bupati itu tuh, banyak periode itu kan, banyak, apalagi mantan-mantan asisten banyak jadi anggota dewan. Bertemu kita di zaman-zaman orang-orang pamong senior. Di antaranya Arman Danau, Pak Masih MS, Pak Asri Saman, Pak Nur Bahari Pamuncak sebagai ketua, Bupati Tanah Datar, Ika Sumahamid. Kita ketemu, kita ngambil apa yang kita ambil, gaya stylenya, gaya memimpinnya, gaya bicaranya. Berarti Bupati Ibu Kota memang diundang atau gimana nih Pak? Dulu kan jadi anggota dewan, pernah jadi anggota dewan yang saya sebut tadi. Oh, pernah jadi anggota dewan. Ketemu dengan kita di sini. Oh iya. Termasuk juga Pak Nawisata, Prode 9799. Dulu ada juga praksi ABRI yang disiplinnya, yang disiplin juga telaten membuat konsep-konsepnya. Kan kalau ABRI itu kan rapi konsepnya. Karena ABRI dia sudah masuk DPD Sumatera paling rendah itu letnan kolonel senior, pada umumnya kolonel gitu. Nah itu Pak, kita menyerap juga disiplin dari beliau. Itu Pak Zadi. Jadi mungkin yang tadi Pak mendalami cerita tadi Pak tentang pemilihan gubernur ini Pak. Seperti apa sih? Bapak ini sekretaris ini penetapan, penyaringan, kemudian pemilihan, penetapan. Dinamika ini Pak, seperti apa? Pengalaman yang saya bawa sampai sekarang, pertama adalah kita harus jujur, kita harus disiplin, dan kita harus hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu itu yang saya maksud bukan kehadiran. Ketika kita dibutuhkan, kita ada di situ. Artinya apa? Administrasi yang kita pegang rapi, tidak boleh satu hilang. Malah saya membuat bukunya, proses penjaringan, pemilihan, pelantikan. Saya buku satu-satu saya taruh di pusaka. Masih ada sampai sekarang. Itu suatu kebanggaan bagi kita
Kebanggaan waktu itu bukan bangganya tambah gaji, bukan itu. Kebanggaan itu apabila kita berhasil ditugaskan, itu menjadi kebanggaan bagi saya. Di balik itu pasti adalah, pasti orang pimpinan itu mempromosikan kita, yakin saya. Nah, jadi pemilihan tadi kan sudah tahu lah Pak tadi kan, kalau pemilihan itu kan pemilihan anggota dewan tentu karena ada apa namanya itu dinamika kan ada tiga partai itu Pak. Ya. Memang ada pemilihan mencoblos atau voting atau memang musyawarah mufakat? Pemilihan langsung. Berarti dipilih oleh anggota. Ya, langsung oleh anggota. Ada kotak suara. Ya. Dan menyebutkan nama. Ya. Dan waktu yang Bapak alami itu Pak, berapa calon waktu itu Pak? Kalau calon itu kan banyak waktu itu kan, itu yang disaring disaring baru ditetapkan. Kan yang menjaring kan partai masing-masing Pak. Ya nanti kan ada rapatnya, kan ada penelitian. Panitia dari DPR. Dari DPRD. Berarti programnya itu kan memang dewan yang menentukan calon, atau calon ini datangnya dari DPR, atau memang ada yang mengajukan diri jadi calon, seperti apa nih Pak? Di awal itu kan ditetapkan juga dengan suara terbanyak, baru mendapat 3 nama, 5 nama kan itu. Suara terbanyaknya dari partainya Pak? Partai. Nah, kalau DPR kan tinggal milih aja lagi. Iya. Nah, itu nanti yang melaksanakan pemilihan itu panitia apanya? Panitia khususnya, ada pansusnya. Panitia pemilihan. Ya, di DPR kan Pak. Menyampai visi misi baru dipilih. Dan setelah dan yang menyampai visi misi ini adalah yang telah ditetapkan. Jadi waktu Pak Dewan menetapkan, itu yang mensahkan menteri lagi. Ini kan diusul kepada Menteri Dalam Negeri. Waktu itu malah pelantikan gubernur itu dulu kan harus di gedung rapat paripurna DPD oleh Menteri Dalam Negeri. Saya pernah juga melakukan prosesnya Pak. Prosesnya. Kalau sekarang kan Pak Gubernur kan sudah dilantik di Jakarta oleh Presiden. Kalau dulu dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam rapat paripurna Dewan. Menarik, Nusantara Minang bercerita tentang pengalaman sosok Raffis Esa MM, Pak Separ kita yang luar biasa juga nih, dekat dengan staf, dekat dengan pimpinan, dan dekat dengan banyak orang. Orangnya bersahaja, sederhana, dan terus memberikan pengabdian terbaik untuk sisa masa jabatan, di sisa karir, penghujung karirnya 2024. Kita bangga. Dan mungkin Pak, ini dari sekian kita bercerita hari ini, kira-kira mungkin Nusantara Minang ini mungkin statement yang menarik mungkin Pak bagi generasi muda dalam mengembangkan sebuah profesi karir ataupun semangat dalam membangun daerah. Khusus ASN tentu bagaimana tetap meningkatkan potensi diri, sehingga memang ke depan itu kan persaingan semakin hari semakin ketat, dan juga kebijakan pemerintah itu ASN ini tidak perlu terlalu banyak, malah jabatan-jabatan struktural sekarang tidak berapa lagi, kita lebih fungsional itu artinya kan adalah keahlian kita masing-masing kita, jadi fungsinya. Jadi talentnya di mana itu yang kita asah, kita asih, kita asuh sehingga lebih tajam, sehingga nanti ASN ini bekerja secara profesional, karena jabatan-jabatan profesional ini akan dikembangkan oleh pemerintah. Kepada anak-anak muda tentu lebih baik membaca, lihat peluang, sehingga kita tidak tertinggal, apalagi Sumatera Barat terkenal dengan orang-orang hebat, orang-orang berjaya di tingkat nasional. Apalagi toko-toko kita jadikan panutan. Bagaimana bisa, kenapa tidak? Orang bisa, kita juga tidak bisa. Tentu perlu perjuangan, dan banyak hal yang bisa kita tiru, kita amati, kita lakukan, kita teladani. Dia tidak boleh berputus asa. Semua sekarang terbentang jalannya, tinggal lagi anak muda itu mau apa. Apalagi sekarang kan semuanya sudah tersedia. Mau menjadi petani yang hebat, tersedia. Mau jadi peternak yang hebat, mau menjadi pekebun yang hebat, bisa. Yang penting kita jangan berpangku tangan, tetap semangat, tidak putus asa, kejar cita-cita. Kalau kita di Pak Zandi kalau berita kita adalah cepat diterima, mudah dicerna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bilang kita kesan apa yang disampaikan oleh Pak Separ kita, Raffis Esa MM. Amati, pelajari, dan lakukan hal-hal yang terbaik untuk daerah.
Mungkin itu pesan yang tersirat dari cerita kita hari ini. Saudara Lemina, dari DPRD, dari podcast DPRD Provinsi Sumatera Barat, melihat, mendengar, dan mencatat sekaligus kita mengawasi dari DPR. Sampaikan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.